Aku tuh nggak akan bisa seperti ini tanpa doa-doa dari orang tua atau dari ibuku, seperti itu ya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sylvie Nurul Fatwa. Stay tune terus dan jangan di skip-skip ya, agar kalian tidak miss informasi. Jika nanti ada pertanyaan, bisa langsung ketik di kolom komentar. Insya Allah pasti akan aku balas. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Sylvie. Aku adalah CPNS angkatan 2020. Di sini aku bakalan share pengalaman, motivasi, tips dan trik buat kalian semua. Menurut pengalamanku pribadi, bagaimana aku mempersiapkan persiapan tes CPNS sampai aku bisa akhirnya lolos di tes CPNS tahun 2020. Nah, sebelumnya kalian harus tahu aku ini seorang ibu dengan 2 anak balita yang masih kecil. Dulu usia anakku tuh yang pertama 1,5 tahun dan yang kedua masih 1 atau 2 bulan baru lahir. Jadi kalian bisa kebayangkan gimana repotnya aku sebagai seorang ibu rumah tangga yang harus mempersiapkan tes CPNS. Nah, sebelumnya aku akan memberikan beberapa tips untuk kalian. Yang pertama yaitu mendekatkan diri pada Allah, ya, pada Tuhan, karena semuanya itu yang mengatur adalah Tuhan. Jadi kita harus mendekatkan diri pada yang mengatur semuanya. Nah, kalau pengalaman aku dulu aku menyempatkan waktu untuk bangun di tengah malam, di sepertiga malam aku sholat. Nah, sambil memohon agar dimudahkan dalam mengikuti tes, agar berhasil dalam mengikuti tes, dan bersedekah juga bersolawat, seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua yaitu aku harus tahu dulu apa kelemahan aku. Nah, aku harus tahu dulu kelemahan aku tuh di mana. Apakah di TIU, TWK, dan TKP. Aku harus tahu dulu kelemahan aku. Kemudian aku pelajari, aku fokus di sana biar aku bisa memperbaiki kelemahan-kelemahanku. Itu. Nah, untuk tips yang ketiga yaitu belajar sungguh-sungguh di jauh-jauh hari. Nah, waktu dulu itu aku belajar 1 tahunan teman-teman. Jadi sebelum aku tuh hamil anakku yang kedua, dari hamil anakku yang kedua sampai anakku udah lahir, aku tuh masih belajar mempersiapkan tes CPNS. Karena apa? Karena dulu aku pernah gagal di CPNS tahun 2018. Ya, jadi setelah aku gagal itu, aku merasa kecewa, aku nyalahin diri aku sendiri karena aku kalah dengan rivalku hanya selisih 1 poin saja. Bayangkan teman-teman. Ya, rasanya pasti kecewa banget kan karena selisih 1 poin saja. Nah, di situ aku beberapa bulan tuh aku sempat kayak kecewa, kayak aku udah males gitu kan. Tapi aku pikir-pikir lagi, ngapain aku seperti itu? Nanti kalau ada tes CPNS lagi, masa aku nggak mau berjuang, masa aku nggak mau berhasil? Jadi itu nggak ada artinya teman-teman. Jadi aku bertekad, aku akan berusaha lebih giat lagi dari yang kemarin-kemarin agar aku bisa lolos di CPNS selanjutnya. Nah, mulai dari itu aku mempersiapkan diri, ya, belajar jauh-jauh hari. Jadi tips yang ketiga yaitu belajar jauh-jauh hari dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi aku karena dulu aku lahiranku sesar, aku dibantu sama pengasuhnya anakku yang kedua. Jadi aku belajarnya juga menyesuaikan pas waktu aku tidak mengasuh anakku, misalnya anakku lagi tidur atau pas malam, itu aku gunakan untuk belajar, benar-benar belajar. Aku belajari semua yang
merasa aku kurang di sana. Kalau aku dulu kurangnya di TIU, di soal-soal yang logika itu aku kurang teman-teman. Jadi aku pelajari, aku latihan soal, aku geladi soal-soal itu biar aku bisa bisa menguasai gitu. Jadi tipe-tipe soalnya tuh aku kuasai. Kayak tes figural, gambar-gambar seperti itu aku kuasai, aku fokus di kekurangan-kekurangan aku. Sama TKP juga, kan soalnya hampir mirip-mirip ya, aku sering latihan soal-soal TKP. Kalau TWK kan hafalan. Dulu juga aku mempelajari lah, pokoknya aku matengin materi di jauh-jauh hari. Nah, setelah tes kurang 3 bulan, itu baru aku latihan soal chat setiap hari. Nah, ini tips yang keempat, yaitu kalau menurut aku dulu ya, itu latihan soal chat, 100 soal chat setiap hari. Dan pembahasannya. Kalau aku sih dulu paling liburnya cuma pas hari Minggu seperti itu. Kalau hari Senin sampai Sabtu aku usahain aku latihan soal chat 100 soal. Nah, jadi pas ada waktu luang, misalnya pas malam atau pas subuh gitu, aku latihan 90 menit, kan mengerjakan soal 100 soal kan 90 menit. Aku buat latihan mengerjakan soal. Nah, untuk pembahasannya aku cari waktuku yang luang. Misalnya pas waktu aku nggak ngasuh anakku, misalnya lagi tidur atau apa, aku baru bahas soalnya. Bahas jawaban yang pembahasan yang aku kerjakan tadi. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu aku dari mana dapat soal-soal chat itu? Dulu aku ikut jadi member premium kayak gitu teman-teman. Jadi member di IG-nya rekrutmen CPNS dulu. Ada kok di IG-nya rekrutmen CPNS itu menyediakan member. Kayaknya bayar berapa gitu, 100 berapa gitu dapat soal-soal, dan soalnya tuh top banget teman-teman. Hots. Jadi membantu kita itu untuk berpikir, untuk biasa berpikir yang hots. Jadi kalau ada soal yang lebih mudah dari itu, kita tuh jadi lebih mudah untuk mengerjakannya seperti itu. Jadi aku belajar 100 soal chat itu biar apa? Biar aku bisa manajemen waktu aku buat pas mengerjakan soal chatnya yang beneran itu. Jadi aku udah bisa manajemen waktuku sendiri, baik itu mengerjakan TIU, TKP, dan TWK. Nah, nanti aku juga bakalan share ke kalian kapan-kapan mengenai strategi mengerjakan soal chat ya, strategi agar kalian tidak kehabisan waktu dalam mengerjakan soal chat. Nah, tips yang mengerjakan 100 soal chat itu bener-bener jitu banget buat aku, karena aku bisa menguasai banyak soal. Ya, bayangkan 3 bulan kali 100 soal chat itu udah berapa ribu soal, seperti itu. Nah, selain di rekrutmen CPNS, aku dulu juga ikut di Aptaschool, cpnsonline.id, seperti itu teman-teman. Jadi, menurut aku, belajar itu nggak bisa instan ya. Jadi, belajar itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Kita juga harus berjuang, harus berkorban waktu, berkorban materi untuk mengusahakan agar kita tuh bisa belajar semaksimal mungkin. Karena dulu pas waktu aku gagal di tahun 2018 itu, menurutku dulu itu usahaku nggak seberapa teman-teman. Iya, mungkin dulu aku mikirnya tahun 2018 itu usahaku udah udah maksimal. Aku udah berusaha semaksimal mungkin yang aku bisa. Tapi setelah aku bandingkan dengan usahaku di tahun 2019 kemarin waktu tes itu, usahaku tuh tidak ada apa-apanya teman-teman. Masih di bawah jauh lah sama usahaku di tahun 2019. Karena aku benar-benar berusaha mempersiapkan belajar mulai dari aku hamil anakku yang kedua sampai anakku tuh usia 6 bulan baru tes SKB itu. Kan kemarin karena ada pandemi jadi agak mundur ya tesnya. Jadi aku persiapin benar-benar 1 tahun itu untuk belajar, untuk mempersiapkan materi yang belum aku kuasai dan untuk latihan soal chat itu tadi. Itu benar-benar aku persiapkan jauh-jauh hari. Jadi menurutku tuh tidak bisa instan ya, harus dipelajari jauh-jauh hari. Nah, itulah tips dari aku. Yang selanjutnya yaitu sebelum kalian berangkat tes itu harus meminta izin kepada orang tua kalian dulu. Kalau aku dulu seperti itu. Untuk apa? Untuk ada spirit doanya seperti itu teman-teman. Jadi dulu aku pas mau berangkat tes,
yang tes SKD itu, aku izin kepada kedua orang tuaku, minta doanya biar aku dimudahkan dalam mengerjakan soal tes. Dan alhamdulillah pas SKD itu aku bisa mendapatkan peringkat pertama di formasi aku. Tapi aku nggak bisa seneng dulu teman-teman, karena aku punya rival, yaitu dia pemegang kartu sakti atau serdik. Jadi di situ aku masih merasa galau, ya Allah ini kenapa aku harus bagaimana ya, dulu aku udah gagal cuma selisih 1 poin, sekarang aku punya rival yang punya serdik gitu. Tapi setelah itu aku tahu kalau di kabupatenku itu ada 9 formasi kosong yang bisa ditempati oleh peserta yang peringkatnya tinggi di ranking 1 kabupaten. Jadi peserta yang nilainya tinggi-tinggi itu di ranking 1 kabupaten bisa menempati formasi-formasi kosong. Nah, lain kali aku akan bahas juga di channel aku mengenai formasi kosong itu. Nah, dari situ aku mulai semangat lagi, aku mulai tumbuhin semangat aku belajar lebih keras lagi di SKB-nya agar aku bisa dapat peringkat ke-9 itu yang bisa masuk di formasi kosong. Nah, saat itu anakku sudah semakin besar, sudah semakin aktif, aku sudah semakin agak lelah ya, ngurusin anak iya, belajar iya, sampai-sampai aku dibantu sama orang tuaku, sama ibu mertuaku, dibantu ngurusin anakku biar aku bisa belajar. Nah, pada waktu itu aku sempet di titik dimana aku stres, aku udah lelah, aku capek. Aku bilang sama suamiku, aduh aku pusing, aku capek, aku belajar, aku ngomong seperti itu. Nah, kemudian suamiku bilang sama aku, kamu berjuanglah, berusahalah, belajarlah 1 tahun atau 2 tahun. Tapi nanti kamu akan mendapatkan hasilnya. Kamu akan memetik hasil dari jerih payah kamu sampai kamu tua nanti, sampai kamu pensiun nanti, kamu akan memetik hasil jerih payah kamu sendiri. Itulah kata-kata yang membuat aku, oh ya, aku harus bangkit, aku bisa. Seperti itu teman-teman. Jadi di saat aku udah mulai capek, aku mendapatkan setitik pencerahan seperti itu dari suamiku. Terus aku semakin giat lagi untuk belajar. Aku dibantu sama bapak ibuku, jadi kita tuh saling bekerja sama, saling bantu-membantu. Jadi aku tetap bisa belajar, anakku juga bisa keurus karena dibantu oleh bapak ibuku. Nah, tiba waktunya saat tes SKB teman-teman. Sebelum tes seperti biasa, aku selalu izin, selalu meminta restu kepada kedua orang tuaku. Di sana aku sungkem dulu sama bapak ibuku. Dan pada waktu sungkem itu, ibuku mendoakan aku sambil ngelus-ngelus kepalaku, sambil nangis, sambil berdoa, ya Allah mudahkanlah anakku dalam mengikuti tes CPNS. Semoga anakku bisa berhasil, semoga anakku bisa lolos CPNS, ya Allah berikanlah kemudahan ya Allah. Nah, di saat itu air mataku juga menetes. Aku merasa, ya Allah ini ibuku sudah ikhlas banget berdoa buat aku. Aku gak mau bikin ibuku kecewa, aku gak mau bikin orang tuaku kecewa, aku mau bahagiain mereka. Di situ aku bertekad, aku mulai berangkat itu aku udah berusaha happy, berusaha tenang. Insya Allah aku bisa, aku seperti itu. Aku berdoa terus sama Allah, aku sholawat. Nah, sampai pada masa waktunya itu, aku pasti kalau sebelum tes aku cari penginapan dulu teman-teman. Itu tips juga ya. Jadi biar kamu gak capek, biar kamu tetap fresh ketika kamu mengerjakan soal chat itu, kamu harus relax dulu. Aku dulu cari penginapan, aku nginep dulu biar besoknya aku bisa mengerjakan dengan fresh, dengan lancar. Nah, sebelum mengerjakan tes, aku juga usahain biar aku tetap fresh, aku happy. Ya, aku ambil nafas panjang dalam-dalam. Aku hembuskan lagi biar aku bisa tenang mengerjakan soalnya. Nah, menurut aku dulu aku tuh dapat soal SKB yang susah, teman-teman. Aku mendapatkan soal yang HOTS, banyak soal HOTS-nya menurutku lebih mudah di SKD dulu. Tapi aku seperti mendapat dorongan doa gitu, seperti aku dimudahkan gitu sama Allah. Mungkin karena ibuku yang terus mendoakan aku kan. Karena setiap aku tes pasti beliau itu berdoa
dikir khusus buat aku di ruang sholat gitu. Jadi selama aku masuk tes sampai aku selesai tes sampai aku ngabarin itu ibuku baru beranjak dari tempat sholatnya buat dikir buat aku seperti itu. Jadi perjuangan aku tuh nggak akan bisa seperti ini tanpa doa-doa dari orang tua atau dari ibuku seperti itu ya. Di saat itu aku sudah tahu nilaiku dan nilaiku itu menurutku kurang maksimal sih karena hanya di bawah targetku seperti itu. Nah, tapi setelah aku lihat nilai-nilai peserta yang lain satu kabupaten, aku mendapat sedikit pencerahan. Sepertinya nilaiku masih bisa nih masuk. Sampai-sampai aku tuh bikin reng-rengan nilai satu kabupaten, aku integrasikan lewat Excel, SKD plus SKB aku integrasikan. Kira-kira nih nilaiku masuk apa enggak? Dan alhamdulillah di reng-rengan nilaiku itu nilaiku masuk di 9 formasi yang masih kosong. Nah, di situ aku masih nggak bisa tenang dong karena belum pengumuman resmi. Nah, saat pengumuman resmi, alhamdulillah namaku ada di pengumuman aku lolos di formasi kosong. Aku saat itu alhamdulillah sangat syukur sekali. Aku sampai sujud syukur. Alhamdulillah aku kasih tahu ke orang tuaku, ke suamiku, ke mertuaku, semuanya semua alhamdulillah bahagia banget, senang sekali. Nah, yang paling aku ingat perjuanganku itu, aku selalu ingat kata-kata suamiku tadi bahwa kamu berjuang, kamu belajar, berusaha sungguh-sungguh 1 tahun atau 2 tahun itu nanti kamu bakalan memetik hasil jeripayahmu di kemudian hari, bahkan sampai kamu tua, bahkan sampai kamu pensiun nanti. Jadi tidak ada sia-sia gitu loh teman-teman. Antara usaha itu tidak akan mungkin mengkhianati hasil gitu. Jadi hasil tidak akan mungkin mengkhianati usaha. Seperti itu. Jadi aku tahulah bahwa perjuangan itu ternyata gitu ya. Ternyata harus pol-polan banget, harus berjuang, semuanya harus berjuang, harus maksimal mungkin yang kita bisa. Padahal dulu tahun 2018 menurutku perjuanganku udah pol, tapi ternyata nggak seberapa di perjuanganku tahun 2020 lalu. Jadi aku semakin sadar kalau semua tuh tidak instan, tidak hanya mengandalkan bejo saja. Jadi kalau kita mau meraih sesuatu, kita juga harus usaha, kita harus berdoa juga. Jadi dua ini harus beriringan, ya usaha ya doa. Kalau cuma usaha nggak bakalan bisa karena harus seimbang dua-duanya ini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga menginspirasi cerita aku kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Lain kali aku bakalan share ke kalian mengenai tips cara mengerjakan soal chat untuk manajemen waktunya agar kalian tidak kehabisan waktu, dan tentang formasi kosong itu ya. Nanti lain kali insya Allah akan aku buatkan videonya. Terima kasih karena kalian sudah menonton video aku. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila menurut kalian video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.